Sebelumnya, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenis Safron Syaurin dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material dengan NPM 230615743. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih karena saya dapat mempresentasikan atau membagikan ilmu yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 3. Sebelumnya saya izin untuk share screen, membagikan PowerPoint saya. Oke, baik kita mulai. Baik, kita akan membahas mengenai modul 3. Jadi, modul ketiga ini akan membahas mengenai polimerisasi pertumbuhan rantai atau chain growth. Ini merupakan lanjutan dari materi modul kedua. Oke, so apa itu polimerisasi pertumbuhan rantai? Jadi, polimerisasi ini adalah mekanisme polimerisasi di mana monomer ditambahkan satu persatu ke ujung rantai yang sedang tumbuh pada situs aktif seperti radikal bebas, karbocation, atau karbonion. Proses ini memiliki tiga tahap utama. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada propagasi, dan yang ketiga terminasi. Buat lebih lengkapnya akan dibahas di next slide. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang membedakan antara polimerisasi pertumbuhan bertahap sama pertumbuhan berantai? Kita coba bagi berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada mekanisme pertumbuhan, di mana kalau polimerisasi bertahap, pertumbuhan bertahap, dia reaksinya antara dua molekul dengan gugus fungsional. Nah, kalau chain growth itu penambahan monomer ujung rantai polimer sesuai tadi dengan pengertiannya. Kemudian untuk sifat konsumsi monomer, seperti namanya, polimerisasi pertumbuhan bertahap. Jadi dia akan perlahan, monomernya tetap ada di akhir reaksi. Sedangkan chain growth itu cepat. Hampir semua monomer digunakan pada tahap awal. Buat sifat kenaikan berat molekul, polimerisasi pertumbuhan tahap itu naiknya perlahan. Kalau misalnya chain growth cepat. Aktivitas rantainya, kalau buat pertumbuhan bertahap, akhir rantai tetap aktif. Berbeda sama polimerisasi chain growth, di mana aktivitas terbatas pada ujung rantai berhenti setelah terminasi. Nah, buat polimerisasi pertumbuhan bertahap itu nggak perlu inisiator. Kebalikannya, kalau chain growth butuh buat mulai reaksi. Buat contoh polimer sendiri, buat polimerisasi pertumbuhan bertahap, itu ada polyester, poliamida, poliuret. Kemudian untuk polimerisasi pertumbuhan rantai, itu ada polietilena, polistirena, polipropilena. Ini adalah tahap-tahapan yang tadi saya sudah sempat mention di mana terbagi menjadi tiga. Yang pertama inisiasi. Apa itu inisiasi? Dimulai dengan pembentukan radikal bebas yang akan memulai proses polimerisasi. Radikal bebas adalah molekul yang memiliki satu elektron yang tidak berpasangan, menjadikannya sangat reaktif. Proses inisiasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pembentukan radikal bebas, yang mana radikal bebas terbentuk melalui reaksi antara inisiator. Kemudian reaksi dengan monomer, di mana radikal bebas yang terbentuk ini kemudian akan bereaksi dengan monomer. Terus di tahap propagasi, apa itu tahap propagasi? Tahap propagasi adalah tahap di mana rantai polimer aktif terus berkembang dengan penambahan monomer baru ke ujung rantai aktif. Nah, proses dari propagasi sendiri itu sebenarnya terbagi jadi dua nih. Yang pertama ada penambahan monomer setelah inisiasi, di mana radikal bebas di ujung rantai akan menyerang monomer lain yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian pertumbuhan rantai polimer. Di mana rantai polimer itu akan tumbuh dengan cara ini. Satu monomer pada satu waktu selama monomer masih tersedia. And then, tahap terminasi, di mana terjadi ketika dua rantai polimer bertemu, atau ketika radikal bebas di ujung rantai disingkirkan. Proses ini menghentikan pertumbuhan rantai polimer lebih lanjut. Gitu. Ini ada gambarnya juga. Oke, next. Nah, kemudian gimana sih cara kerja inisiator dari benzoli peroxide sama EIBN? Nah, benzol peroksida ini bekerja dengan memecah dirinya sendiri menjadi dua radikal bebas nih ketika dipanaskan. Reaksi ini disebut dekomposisi termal dan ini ada penulisan dari contoh reaksinya yang mana benzol peroksida ini bekerja dengan memecah dirinya sendiri. Yang tadi udah dijelasin juga. Dan terus buat EIBN atau isobutyronitril ini bertindak sebagai inisiator dalam polimerisasi radikal bebas dengan dekomposisi pada suhu tertentu untuk membentuk radikal bebas. Nah, ini reaksinya. Radikal yang terbentuk ini akan memulai polimerisasi dengan cara gimana? Dengan menyerang monomer, memulai pertumbuhan rantai polimer. Nah, mengapa sih ini penting? Oke, yang pertama, eh, menghasilkan radikal bebas.
Inisiator seperti benzoyl peroxide dan EIBN ini penting karena mereka memulai proses polimerisasi radikal bebas. Tanpa inisiator, nggak ada sumber radikal bebas untuk memulai reaksi polimerisasi ini, yang menyebabkan proses nggak bisa dimulai. Nah, yang kedua yaitu karena mereka mengatur kecepatan polimerisasi. Inisiator itu berperan dalam mengontrol kecepatan polimerisasi. Jadi konsentrasi inisiator itu dapat membantu ngontrolin berat molekul polimer dan distribusi ukuran rantai selama proses. Yang terakhir yaitu buat pengaturan rantai aktif. Next. Nah, kita bisa lihat perbandingan daripada polimerisasi radikal, kationik, dan anionik dari sisi apa ini? Dari sisi inisiator dan stabilitas rantai. Sekarang kita lihat dari aspek inisiator. Yang pertama, polimerisasi radikal. Itu misalnya ya, benzoyl peroxide. Kalau polimerisasi kationik ada asam kuat dan kompleks kationik. Kalau anionik, ada basis kuat, misalnya butilitium. Stabilitas rantai. Radikal itu nggak stabil, sangat reaktif. Kationik itu lebih stabil, tetapi reaktif. Kalau anionik itu sangat stabil, rantai sangat terkontrol. Gitu. Terus buat aspek kontrol berat molekul, radikal nggak kekontrol, distribusi berat molekulnya lebih lebar. Polimerisasi kationik terkontrol dan distribusi lebih sempit. Nah, kalau anionik itu sangat terkontrol. Buat jenis polimernya ini bisa dilihat sendiri. Terus buat keunggulannya juga, ya udah radikal lebih cepat, kalau kationik lebih terkontrol, apalagi anionik. Keterbatasannya bisa dilihat sendiri juga. Oke, next. Nah, kita masuk kepada apa itu living polymerization. So, living polymerization adalah jenis polimerisasi di mana rantai polimer tetap aktif sepanjang proses polimerisasi yang memungkinkan penambahan monomer secara terus-menerus. So, kenapa sih living polymerization itu memungkinkan kontrol struktur yang lebih baik? Yang pertama, tidak ada terminasi atau rekomendasi. Jadi karena tidak ada penghentian atau pertumbuhan rantai, jadi semua struktur rantai polimer berkembang secara bersamaan. Hal ini menghasilkan polimer dengan distribusi berat molekul yang sempit dan meminimalkan ketidakseragaman dalam ukuran rantai. Terus yang kedua, kontrol presisi atau ukuran rantai. Yang ketiga, penambahan monomer baru. Yang keempat, pengendalian sifat polimer. Yang kita masuk, jadi gimana sih proses PE atau terutama LDPE disintesis melalui radikal bebas? Seperti biasa dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama ada inisiasi. So, di inisiasi radikal bebas pertama kali terbentuk dari inisiasi biasanya menggunakan peroksida atau azo compound sebagai inisiator. Misalnya kayak tadi benzoyl peroxide atau IBN yang digunakan untuk inisiator. Ketika inisiator ini dipanasin atau terpapar sinar UV, bakal terurai dan membentuk dua radikal bebas. Dan ini contoh reaksinya. Terus di tahap propagasi setelah terbentuk radikal bebas, radikal ini akan menyerang monomer etilena yang memiliki atoms rangkap ganda. Nah, kata rangkap ganda ini akan menambahkan monomer tersebut ke ujung rantai. Membentuk apa? Rantai polimer aktif. Nah, proses propagasi terjadi secara berkelanjutan, di mana radikal bebas pada ujung rantai akan terus-menerus menambah monomer etilena. Dan yang akhirnya mengakibatkan terpanjanglah rantai polimernya. Ini contoh reaksinya juga. Oke, last ada namanya terminasi. Di terminasi ini terjadi ketika dua rantai polimer aktif masing-masing memiliki radikal bebas di ujung bertemu dengan bergabung membentuk ikatan kovalen antara kedua rantai. Radikal bebas yang ada pada kedua ujung rantai akan bergabung dan akhirnya menghentikan pertumbuhan rantai polimer. Contoh reaksinya juga ada. Oke, nextnya adalah gimana sih proses PP disintesis dengan bantuan katalis Ziegler-Natta. Balik lagi akan dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama ada inisiasi. Proses dimulai dengan pemberian katalis Ziegler-Natta yang terdiri dari titanium klorida dan alkil aluminium. Katalis ini membentuk kompleks aktif pada permukaan logam transisi. Katalis Ziegler-Natta memungkinkan pembentukan radikal aktif yang diperlukan untuk memulai polimerisasi propilena. Nah, propagasinya, jadi radikal aktif ini bakal menyerang C3H6 yang merupakan molekul olefin dengan ikatan rangkap. Nah, dalam proses ini, monomer propilena akan ditambahkan satu persatu ke ujung rantai aktif, seperti biasa. Kemudian terakhir ada terminasi. Proses polimerisasi diakhiri ketika terminator atau molekul air menghentikan pertumbuhan rantai karena katalis Ziegler-Natta menghindari terminasi yang tidak terkontrol. Ini memastikan bahwa rantai polimer dapat tumbuh dengan panjang yang diinginkan. Nah, apa sih keuntungannya menggunakan metode katalis Ziegler-Natta ini? Yang pertama,
kita bisa mengontrol struktur polimernya. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kekuatan dan ketahanan dari molekul si polimer. Yang ketiga, kita bisa mengatur kecepatan polimerisasi. Yang keempat, kita melakukan efisiensi produksi. Nah, kemudian kita masuk kepada perbedaan struktur dan sifat PE dan PP. Kita bahas daripada strukturnya terlebih dahulu. Di mana kalau PE secara struktur monomer terdiri dari dua atom karbon dan empat atom hidrogen. Sedangkan kalau PP terdiri dari tiga atom karbon dan enam atom hidrogen dengan satu karbon nanti utama. Struktur polimer, kalau PE polimer linear, dia memiliki struktur yang sederhana lah cabangnya. Sedangkan PP itu strukturnya lebih teratur dan linear. Biasanya juga terbentuk dalam kopolimer dengan struktur yang lebih fleksibel dan sedikit lebih bercabang. Terus ada sifat kristalinitas. Kalau PE memiliki tingkat kristalinitas yang lebih rendah dari LDPE. Kalau PP cenderung lebih kristalin dibandingkan PE. Nah, kita masuk kepada perbedaan sifat. Kalau tadi struktur, sekarang sifat. Kalau dari kekuatan mekanik ya udah P punya kekuatan tarik yang lebih tinggi. Tapi buat fleksibelnya kurang kuat dibandingkan PP. PP kekuatan tarik dan tahannya lebih baik. Buat kekakuan dan kelenturan LDPE lebih lentur dibandingkan DPE. PP lebih kaku. Terus kalau ketahanan suhu PE memiliki titik leleh di 120 sampai 130. Nah, PP itu lebih kuat, dia di sekitar 160 sampai 170. Ketahanan terhadap bahan kimia, PE itu tahan terhadap banyak pelarut organik, tapi kurang tahan kalau dibandingkan oksidasi dibanding PP. Kelarutan PE lebih mudah larut. Terus kalau buat transparansi dan kekuatan optik, PE lebih transparansinya rendah. Meskipun LDPE sedikit lebih transparan. Nah, kalau PP itu karena dia tadi balik lagi ada copolymernya, jadi memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi. Terus kalau buat proses produksi dan penggunaan, PE digunakan bisa ke kemasan, kantong plastik, pipa, karena lebih murah, fleksibel. Kebalikannya, kalau PP digunakan untuk kemasan yang lebih kuat, peralatan rumah tangga, gitu. Nah, nextnya kita akan bahas pengaruh metode polimerisasi mempengaruhi sifat PS dan PVC atau polistirena dan polivinil klorida. Di mana metode polimerisasi ini, kalau PS kan radikal bebas atau kationik, kalau PVC radikal bebas atau anionik. Struktur molekulnya kalau PS linear dengan sedikit bercabang, kalau PVC linear dengan atau tanpa plasticizer untuk fleksibilitas. Kekuatan dan kekakuan, PS lebih kuat, makanya lebih rapuh berbanding terbalik nih sama PVC. Oh enggak, kalau PVC ternyata lebih sangat kaku lagi dan kekuatan tariknya tinggi. Buat fleksibilitas, balik lagi PVC yang lebih fleksibel, PS lebih kaku, ketahanan terhadap suhu, PS lebih rendah titik lelehnya, PVC lebih kuat. Ketahanan kimia kurang tahan, PVC kuat. Kalau aplikasi ya udah menyesuaikan aja dari si sifatnya. Nah, terus kita bahas peran chain transfer. Tapi sebelum kita bahas sebenarnya peran chain transfer ini dalam polimerisasi apa aja, kita harus tahu dulu chain transfer itu apa. Chain transfer adalah proses dalam polimerisasi atau radikal bebas yang memainkan peran penting dalam kontrol berat molekul polimer. Proses ini terjadi pada radikal bebas yang ada di ujung rantai polimer ditransfer ke molekul lain, yang menyebabkan pertumbuhan rantai berhenti pada rantai lama dan mulai lagi pada rantai yang baru. Dengan demikian, chain transfer dapat mempengaruhi panjang rantai dan distribusi berat molekul yang ingin dihasilkan. Sekarang kita bahas peran chain transfer dalam polimerisasi. Yang pertama, mengontrol berat molekul. Chain transfer mengurangi panjang rantai polimer dan memindahkan radikal bebas ke molekul lain yang menghasilkan polimer dengan berat molekul yang lebih rendah. Semakin sering chain transfer terjadi, semakin banyak rantai polimer yang terbentuk. Kemudian untuk meningkatkan distribusi berat molekul, untuk kontrol proses dan sifat polimernya juga. Kemudian untuk membentuk kopolimer dan struktur yang terkontrol. Baik, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.